Nah, Nah, udah hidup nih ya kan. apa nih topik kita malam Jumat ini? Oh iya, malam Jumat ini kita ngobrol ngalor ngidul sih sebenarnya Mas. Sekarang saya sama Mas Tok Sidarta nih, orang sakti ya kan, orang sakti nih. Ini ada di potlot teman-teman Mas Tok. Kita mau tanya ngobrol-ngobrol lah. Mas Tok, saya mau tanya inilah, apa kilas balik lah sejarahnya tentang Mas Tok sendiri tuh dari kecil gimana segala macam sampai urusan ngeband-ngebandan sampai ada potlot dan segala macam. Ya, sebaliknya mungkin singkatnya itu diawali, gue udah sering cerita sih, dari waktu gue sunatan. Sunatan. Gue dapet duit kan, sunatan tuh. Biasa kan kalau habis pesta, bingung nih duitnya mau beli apa ya. Oh iya 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 dapat duit Nah, gitu. Iya iya ngerti. bim-bim bisikin gue, beli drum aja tuh. Iya. Itu pas 4 SD waktu itu. Drum pertamanya dari uang sunatan tuh. Uang sunatan Iya iya. yang dipakai buat berdua, gua Mas Bim Bim yang pengaruhin gue kan. Oh, berarti Mas Bim belum punya drum. Belum, Berarti jadi pertama kali dari sunatan itu. Jadi tinggal 5 tahun di atas gua. Kelas berapa tuh Mas Bim tuh? Kelas 3 SMP lah. Oh, kelas 3 SMP. Iya. SMP akhirnya beli drum, udah ngulik bareng ya karena dia lebih gede kan. Eh, Dia lebih bisa duluan. duluan. Iya. Gua inget gue diajarin lagunya Twisted Sister tuh karena susah kan kalau apa 1/8 aja masih gampang, kalau ini kan 1/4 pakai kobel kan. Oh iya iya. Iya 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 iya. Ini tuh mainnya ya. Gue inget tuh diajarin itu. Itu tuh kelas 4 tuh. Kelas Gue 4. baru main bandnya aja kelas 6 SD. Jadi mungkin dari 2 tahun itu ya gue nggak terlalu kayak juga tuh drum. Oh, berarti Mas Bim aja ya. Oh, Mas Bim. Oh, berarti Mas Bim berawal dari drum belinya uang sunatan ya. Iya. Sunatan Mas Tok pula lagi. Gokil Ada juga ya. temannya Mas Adri yang mau jual drum second yang mahal gitu. Nah, akhirnya dia bikin CSC kan. Dia bikin Cikini Stone Complex. Pakai drum itu juga tuh. Ya, Oh, pakai drum itu. latihan lagu-lagu Stones. Gue baru pertama kali manggung perpisahan SD. Itu bawain I'm Free, Rolling Stones. Oh, itu baru lagi tuh. SD main Rolling Stone. Di Cimacan tuh perpisahan, terus sama apa sih Talking in Your Sleep, ada lagu New Wave lah tahun 80-an itu. Udah habis itu SMP udah baru ngeband, terus bikin band sama kakak. Oh, sama kakak. Gue kelas 1, kakak kelas 5. Oh, di bawahnya Mas tuh berarti kakak ya umurnya. 2 tahun. Tuh bikin band bawain lagu Iron Maiden. Iya. Oh, bener gitu-gituan tuh ya. Oh, yang populer zaman itu ya, Iya. populer. Dan merasa keren lagu gituan ya kan. Iya, gue dapet ulang tahun kelas 6 SD, dikasih temen hadiahnya kaset The Best of Iron Maiden yang hitam tuh. Yang hitam iya. Ya udah langsung ngefans sama Iron Maiden, manggung bawain itu. Yang nyanyi Kakak. kakak Iron Maiden tuh. Oh iya, suaranya gitu sih asik tuh. Gue ingat waktu itu gue sama kakak, siapa ya saudara yang ngomong, ada tuh penyanyi anak-anak, apa ya, ada jaguar-jaguarnya lagi, bukan bikin jaguar masalah. Itu bawain lagu Rolling Stones. Wah, panas gitu kan, masih SD kan, kelas 6 Gila, SD Rolling Stone. gitu. Ngafalin lagu I'm Free karena paling gampang, Paling gampang iya. paling pendek liriknya. Lagu itu akhirnya kakak yang jadi penyanyi, gue yang main drum. Itu di manggung di Waktu itu gue lupa, cuman yang gue inget di UNAS, di UNAS apa namanya, UKI, di UKI, di UKI, di kampus UKI. kampus UKI, SMP, terus nama bandnya Brutal. Gila, nama bandnya Brutal. Tapi ditegur sama anak kampus, bisa nggak namanya diganti, soalnya terlalu vandal gitu. Iya. Padahal kan maksudnya namanya Brutal tapi anak-anak kecil gitu kan. Khawatir juga iya. ganti.
Cuma waktu itu tetap nama brutal, akhirnya sempat ganti jadi namanya Drell. Itu yang ngasih nama bokapnya kakak almarhum. Kan bokapnya kakak kan tentara tuh, Oh. angkatan laut. Kayak nama Drell aja, Drell tuh artinya itu tembak. Iya. Ya, terus band lah masing-masing sendiri-sendiri nih, masih dengan CSC, gue dengan Iron Maiden, terus sampai pas SMA tuh baru bikin namanya Lovina. Oh, Lovina, ya. Udah terus covernya macam-macam lah itu. Zaman dulu kan cover semua. Cover semua ya. Kalau sekarang bikin lagu sendiri zamannya, kalau dulu harus cover, harus mirip gitu kan. Kalau nggak mirip, pokoknya paling mirip paling keren. Paling keren ya. Waktu itu paling mirip bawain lagu apa, Mas? Awalnya kan masih bawain apa namanya, Night Ranger, terus Journey, Kiss, Motley Crue ya. Terus kakak masih suaranya belum kayak gini, belum dapet, belum dapet, terus masih kalau yang tinggi-tinggi masih nggak nyampe. Terus akhirnya dilatih dulu. Ya sampai sempet nih band udah keren nih. Terus gitarisnya keren nih, Lovina. Sampai si satu nih Ferry, bisa gue bilang lebih jago dari Pai lah waktu itu. Zaman itu. Karena benar picking kena semua jarinya. Siapa namanya? Ferry. Bawain Ingwi. Ngeri sekali. Dapet tuh semua. Kalau Pai yang istilahnya diselur gitu. Gitu kan. Kalau dia kena semua. Iya. Terus kakak ngomong gitu, loh kalau band lo udah asik nih, tapi vokalisnya ganti deh. Sampai ngomong gitu dulu. Enggak bisa mempertahankan, mempertahankan. Kakak masih deh, kakak. Akhirnya satu waktu lagi masuk Appetite for Destruction. Yang pertama itu ya? Apa? Guns N' Roses tuh Appetite for Destruction ya. Album pertama Guns N' Roses. Kulik itu terus kakak dapat somehow, katanya lagi di bus dapat falset. Di bus ya. Unik juga ya, di bus sendiri dapat suara falset gitu ya. Terus udah kita coverin Guns N' Roses, dapat banget kakak suaranya. Malah oke banget itu pas GNR. Main di acara Prambors tuh, apa sih, setiap tahun ada tuh nama acaranya. Itu dipanggil sama Prambors. Terus mirip banget lah pokoknya tuh waktu itu. Pas lagi si Ferry rambutnya keriting, ibu kayak Slash banget. Iya. Penampilannya ditiru lah. Zaman itu lagi kan. Sebelum Guns N' Roses ini gitu, Bon Jovi. Bon Jovi-an. Jovi main di Lipstick tuh apa? Lipstick. Main sekali dipanggil lagi. Begitu dipanggil lagi, promonya ditulis Lovina, Bon Jovi lokal. Iya, Bon Jovi sampai gitu ya. Label itu ya. Zaman dulu tuh kan gitu tuh. Harus ada Indonesianya. Iya. Gue inget tuh ada film The Lost Boys, Dracula Rocker gitu kan, kalau di film itu ada tagline bahasa Indonesia. Nah, kita Lovina Bon Jovi lokal. Bon Jovi lokal. Dan sampai akhirnya selain sempet kan formasi pertama rekamannya formasi 13 ya. Ganti formasi. Kalau yang gue lihat waktu itu sempet formasinya kalah skillnya ini lumayan imbang sama Lovina. Aduh. Tiba-tiba kan karena vokalisnya Welly sempet udah keluar tuh gitu. Nonton Lovina manggung, Mas Bim. Begitu udah selesai manggung sampai, gila kakak keren banget. Terinspirasi nih, kakak oke nih kan. Udah terus nggak lama gue ujian sekolah SMA. Si Ferry bokapnya meninggal. Akhirnya dia paling tua, mesti belajar ujian. Fokus. Coba terima di UI. Udah dia ninggalin band. Ninggalin band. Gitar. Terus akhirnya Lovina? 2 gitaris, satu lagi ke ITB. Gak punya gitaris dong? Gak punya gitaris. Gue juga udah break kan karena mau ujian kan, harus break tuh gitu. Kakak pas ujian praktek kan gue kelas 3. Kakak kelas 1? Kelas 3 SMP. Mau masuk SMA.
berantem nih SMP 89 nih kan di Menteng, ya di daerah situ lah. Sempet berantem gitu kan, karena deket. Dikeluarin sama sekolahnya. Nah, Udah tinggal dikit lagi nggak ujian. ujian kan. Udah akhirnya, kan lagi mau ujian SMA, kakak aku tarik ya jadi vokalis, ada tawaran rekaman. Rekaman slang kakaknya dipanggil tuh. Iya. Diajak untuk nyanyi. Karena lihat perform yang sebelumnya, ini keren banget ini suaranya gitu kan. Terus Recording lah. Kontrak 2 tahun. Nanti kalau selesai kontrak balikin lagi kayak gitu. Ada hal itu tuh ya. Ada. Kalau selesai kontrak gue balikin lagi. Meledak ya. Jadi nggak balik-balik sampai hari ini ya kan, sampai hari ini. Terus kalau ini Mas, kan Mas tuh dari SD beli drum segala macam. Kalau peran keluarga, bokap, bunda gimana zaman dulu Mas? Ya bokap nyokap ya musikal sih, maksudnya bokap suka jazz sama nyokap. Oh dari situ ya. Terus banyak piringan hitam jazz. Pagi-pagi tuh pasang piringan hitam lagu-lagu jazz. Jadi udah biasa ya. Jadi emang dari kecilnya udah dengerin musik gitu ya, dari bokap. Nyokap dengerin jazz itu jadi kebawa. Jadi ketika Mas To bermusik pun ya nggak masalah gitu ya. Iya, masalah. Waktu itu pas akhirnya ada alat band di ruang tamu, di teras depan masuk ruang tamu itu di setting jadi kayak studio. Latihan. Udah tanpa program, ya bukan studio kan. Iya. Berak-berak aja gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Berisik nggak masalah gitu kan. Asik-asik aja. Tapi awalnya masih ini. Gue inget tuh nyokap masih kaget denger pada pas suka Rolling Stone kan. Apa sih tuh? Berisik gitu. Sempat ada itu ya. Awalnya cuman itu. Akhirnya ya udah. Malah hafal tuh satu lagu apa tuh ya? Nyokap Rolling Stone, lupa gue. Steps Cowboy apa gitu. Terus malah hafal jadinya. Dan ternyata juga suka nyanyiin lagu ini apa namanya? Lagunya Janis Joplin apa? Janis Joplin. Apa sih? Lupa judulnya. Jadi suka lah pokoknya. Jadi suka rock and roll, jadi suka rock and roll. Udah akhirnya ya itu yang gue inget. Mas Bim pas kuliah baru setahun nggak betah terus di apa namanya Ciledug tuh, sekolah IT itu. Kuliah di situ, sekolah di situ. Dia bilang mau main band aja katanya. Terus bilang boleh? Ya terus bokap bilang ya kalau mau serius tapi gitu. Ada pembicaraan itu ya? Sempet izin juga ya, nggak mau kuliah. Iya. Maunya ngeband aja, terus boleh gitu? Boleh. Dan masih ada stigma kalau jadi musisi nggak ada duitnya. Gitu. Mau makan apa nanti kan ada hal itu. Sedangkan kan apa ya, latar belakang keluarganya Mas To kan kakek kan gubernur ya kan. Jadi kakeknya Mas To nih gubernur pertamanya DKI nih, ya kan, sakti sekali ya kan. Zaman itu zaman Bung Karno. Artinya kan apa ya, orang pemerintahan kayak gitu biasanya kan udah kerja, kuliah yang benar. Kan ada hal itu sebenarnya, tapi bokap sama nyokap malah ya bebasin aja kalau mau milih itu, tapi syaratnya serius. Mungkin udah dibebasin juga dari zaman kakek kan. Oh gitu ya? Saya ingat sih kakek tuh awalnya malah nggak mau ke apa namanya pemerintahan, mau jadi dokter gitu. Oh gitu? Buyut tuh di zaman Belanda tuh orang apa tuh ya, pokoknya di pemerintahan lah gitu kan. Maunya jadi dokter, malah akhirnya jadi gubernur. Bokap pilihnya di Akademi Pelayaran, nggak ada hubungannya juga nih sama kan tentara kan, kakek kan. Gitu. Iya tentara. Jadi ya, beberapa adiknya bokap ada yang jadi dokter gitu kan. Tapi bokap kemana terserah juga gitu. Iya ya. Berarti kakeknya Mas To, ya biasanya tentara ya, itu jadi gubernur. Kakak juga angkatan laut ya, bokap ya. Jadi ini keluarga TNI ya kan, keluarga TNI. Jadi ketika ada DNA disiplin baru di situ ya kan, terlepas
apapun yang terjadi gitu kan, tapi disiplinnya Iya, terjaga, ya kan, tuh alam bawah sadarnya begitu ya kan, karena darahnya mengalir hal itu tuh, makanya jadi slang sampai hari ini gitu kan, Iya, karena iya. disiplin kan, apapun yang terjadi, entah katanya slang narkoba lah apa segala macam, tapi disiplin yang Iya, itu. ngejaga marwah slangnya tetap Hmm. dijalanin gitu. Iya, gue inget tuh waktu semua pada kena narkoba, semua pada hilang fokus kan. Hah? Ada yang jual alat musik. Oh iya pastilah tuh, terus gimana tuh? Kalau Mas Bibim tuh yang walaupun dalam kondisi gitu, fokus dia tetap. Pokoknya tiap tahun rekaman, rilis gitu. Oh itu ada itu ya, tuh kan disiplin ya, Iya, iya. disiplin ya. Jadi apa, nggak terlalu ini juga kan dia, nggak terlalu nongkrong gaul. Pokoknya nongkrongnya ya musikal aja, untuk slang aja. Pokoknya Iya. apa-apa slang. Ya sampai ada yang istilah apa, band nomor 1, cewek nomor 2. Oh ada hal itu tuh. Iya. Jadi pokoknya band lah itu ya, apa namanya, bahwa darah militer itu bukan jadi dia jadi tentara ya kan, tapi Ya, jadi harus jadi dia tentara. harus jadi tentara, tapi jiwanya itu tetap militeristik gitu, disiplinnya tetap militer, Iya. tetap itu ada hal itu terinstall itu kan. Iya, Iya. iya kan, hal itu loh, iya kan, itu tanpa disadari, ya karena ya tentara, pejuang segala macam. Terus dia megang ini apa, prinsipnya kalau nggak rilis nanti bisa pindah ke artis lain nih fansnya gitu. Maksudnya Oh percaya ada itu. hal-hal itu ya dipikirin ya. Mm-mm. Oh slanker tuh dipikirin bener ya, Iya. slanker tuh dipikirin bener. Dan biasanya kan kalau apa ya, tentara punya anak, keluarga tentara kan selain disiplin kan biasanya galak gitu, tapi enggak ya, galak nggak mas? Galak juga. Galak, tegas ya, tegas mungkin ya, prinsipal gitu. Kalau lu maunya A ya A, lu kejar itu, Iya. serius, makanya ada kata itu mungkin ya. Mungkin yang dari bokap juga mungkin ya. Mungkin ya. Dari bokap Jawa Timur, dari nyokap ada Palembangnya. Iya iya. Ada DNA galak. Iya kan? juga. Dia nagal, tapi yang jadi gitu, jadi sampai sekarang, sampai hari ini. Iya. Oh, berarti tuh prinsipnya gitu ya, tetap dipegang prinsip awalnya, dan harus serius dan bertanggung jawab, berarti kan, terlepas itu jadi ada narkoba dan segala macem, bisa selamat ya gara-gara prinsip itu mungkin. Iya. Ya kan, megang prinsip itu, jadi masih bisa selamat sampai hari ini gitu, bisa lepas dan masih kreatif, masih punya album terus. Iya. Kan itu yang susah mungkin ya. Iya. Itu untuk konsisten memang susah. Iya, konsisten. Tuhan cinta orang-orang yang konsisten. Iya. Iya kan? Iya kan? Kan ada hadisnya juga. Iya, pokoknya sedikit terus. Konsisten ya kan? Jadi ya. Iya, Jadi. Ya terus udah hukum alam kan. hukum alam ya. Ya tadi ya, kembali lagi tuh si Lovina itu kakaknya diambil sama Slang kontrak 2 tahun itu. Lovinanya? Kan Lovina emang udah nggak jelas tuh kan. Udah gantung gitar, jagoannya nih. Gue kuliah, ketemu kakak nih, kan di Surabaya dia pindah ke Jakarta mau kuliah di Gunadarma. Akhirnya bikin band yuk, karena beda setahun lah. Mas Jadi, Koko nih? Koko. Oh, Mas Koko, iya. Biasanya kan kalau kita di keluarga banyak yang cowok nih, di keluarga generasi gue ini cowok-cowok banyak. Ada Grass Rock di Surabaya bikin band, sepupu tuh. Oh gitu, masih sepupu ya? Iya, si Rere, Mas Yudi itu sepupu. Oh sepupu ya? Terus gue seangkatan Koko, mainnya bareng. Udah 5 tahun, mainnya punya geng lagi. Oh iya. Gue ajak Koko bikin band, kita cari vokalis, cari gitaris satu lagi karena konsepnya rock and roll gitu kan. 2 gitar. Udah melupakan Lovina lah. Kita bikin band baru. Band baru. Namanya? Waktu itu namanya belum nih kan. Oh belum ada namanya. Ngeband aja pokoknya. Cari dulu nih pemainnya. Semula Damon Kuswoyo. Oh Damon, iya Damon. Hunting tuh zamannya. Wah ada acara nih. Yuk, cari yuk, siapa tahu ada gitaris. Lihat, wah keren mainnya nih. Ganteng juga nih gitu kan. Udah ajak kenalan, udah jamming di sini. Nyari vokalis. Karena kan Slang udah sukses tuh di album pertama. Meledak tuh. Meledak. Kenal sama produsernya Mas Budi Susatyo. Dan buat Slang tuh dianggap Mas Budi tuh
out of the box lah, apa produser yang out of the box, karena selama ini kan stereotype gitu Iya, kan. itu aja. Harus kayak God Bless, harus kayak Ini agak beda nih, ya gitu kan? kan. Soalnya yang kayak Slang diambil sama dia gitu. Akhirnya kenal juga, ngobrol, udah kenal, akhirnya ini juga punya band nih kata Mas Bimbi. Keren ya gitu-gitu. Iya. Udah next rekaman gitu. Dari vokalis dapet lah, akhirnya si Pai lagi sering bantuin Dedi Dores kan. Jadi ya bakat produsernya udah ada tuh Pai. Oh, Pai udah ada tuh ya. Tandemannya Dedi Dores. Dia bawa Andi Liani, dia bawa Anang. Ini ada vokalis nih, katanya. Ini Anang dikenalin kedua. Yang pertama ada sebelumnya satu lagi. Cuma nggak jadi. Jadi udah dites, terus mungkin ya apa ngobrolnya kurang dapat lah. Asik akhirnya sih pada asik. Gitu ketemu Anang begitu, nyambung, bikin lagu dapet. Udah akhirnya kita bikin band namanya Kidnap Katrina. Kidnap Katrina. Jadi album tuh. Jadi album, satu album. Satu album. Di label yang sama, Proyek Q gitu. Iya. Sama Anang. Sama Anang. Saya sempat beberapa kali main sama Slang juga, terus manggung bareng. Di Tasik, di mana di Bandung. Ya main di kampus-kampus lah Kidnap waktu itu. Iya. Berapa lama Kidnap, Mas? Setahun cuman. Setahun nih. Karena 93 kan rilis. 94. Oh iya ada apa namanya? Ada conflict of interest. Jadi Anang udah kontrak sama label lain untuk solo. Untuk solo. Tapi waktu solonya belum rilis, udah ketemu Kidnap. Solonya kan bareng Pai itu. Terus? Ya mungkin kan karena masih anak-anak muda kan. Bikin aja gitu. Nggak mikirin apa-apa pokoknya. Yang seru aja, asik gitu kan. Jadi. Soalnya dua-duanya naik gitu loh. Solonya naik, bandnya naik. Akhirnya kan mesti ngerampungin solonya dulu. Tapi Kidnapnya kan lagi on fire gitu. Masa nunggu gitu kan. Akhirnya ya udah kita cari vokalis gitu kan. Ganti berarti. Anang ngurusin solonya. Udah terus masuklah itu era kegelapan itu kan. Malah nemu yang lain ya kan. Yang lain. Itulah akhirnya jadi berantakan sama tuh, nggak bisa fokus, nggak bisa komunikasi kan. Gara-gara itu ya? Tahun 94. 94 tuh era kegelapannya lah tuh. Semua tuh rata tuh. Bubar pada tongkrongan bubar. Jadi sendiri-sendiri. Solois jadi solois. Jadi solois semua. Solois semua ya kan. Karena kalau ada teman datang langsung ngumpetin gitu kan. Udah mulai pelit tuh. Diminta. Stokan gue nih. Stokan gue nih. Padahal awalnya digelar bareng gitu kan. Begitu udah pada sakit. Ada itu ya dulu bareng-bareng tuh lama-lama udah jadi butuh. Jadi solois. Jadi selamat sendiri ya. Lama tuh Mas ya proses itu. Lama. Gue paling cepet tuh. Gue tahun lebih dikit lah, terus akhirnya gue bisa berhenti gitu loh. Gue kawin gitu kan. Berhenti karena? Kawin, terus gue berpisah dari lingkungan. Sembuh tuh ya? Itu prosesnya juga panjang. Pasti setengah mati tuh ya? Yang niatnya sembuh gitu kan. Obat. Wah, dengan segala cita-cita. Set lewat pintu kamar Mas Bim. Menginspirasi pintu aja, menginspirasi. Kayak ada nih. Ketahuan sama Bokin kan. Wah, runyam. Komitmennya itu waktu nikah berarti jangan pakai lagi. Itu. Di runyam. Kegep. Tambah runyam lagi kan. Iya, sampai akhirnya udah deh gitu kan. Sampai berhenti. Apa tuh Mas? Ya akhirnya gue tuh mesti menghindar dari lingkungan. Cabut akhirnya. Gitu. Gue begitu ngerjain adalah urusan bisnisnya nyokap gitu loh. Disuruh gitu kan.
terus tinggalnya nggak di sini gitu. Oh, tinggalnya nggak di sini nih, kacau ya tinggal di sini nih. Kacau. Udah akhirnya gue duluan tuh sendiri. Selain aja kan tahun 2000 tuh masih Iya, tahun masih lagi. sibuk, masih sibuk. Dan banyak teman yang udah sampai 2005 masih gitu loh. Iya, Ada yang meninggal banyak. banyak lah yang tumbang-tumbang. Tapi waktu bilang, oh ini udah nggak balik lagi, apa kerjaan di luar, udah nggak tinggal di sini. Pas balik ketemu masih kepengen nggak? Itu 3 bulan tuh gue pernah tuh dalam hati umur gue 22, 23 gitu kan. Orang mati biasanya umur 70-an. Sisa hidup gue mau ngapain ya? Gitu loh. Ada hal itu. Pengaruhnya tuh sampai kayak gitu. Apa gitu ya? Terus jawabannya apa? 3 bulan nyata anjing gue mikir apaan nih kemarin gitu loh. Oh gitu ya? Jadi kayak udah gak ada motivasi sama sekali gitu. Makanya orang kan susah berhenti tuh gitu. Hal itu ya? Belum awalnya sakit badan kan. Iya, sakit badan. Tuh bisa sampai 2 minggu tuh. Iya. Wah tuh flu tulang gitu. Sakit ngilu Sakit. Itu orang dapat 1 shoot langsung sembuh gitu kan. Ya makanya akhirnya susah berhenti kan. Karena dikasih 1, nanti akhirnya berkali-kali jadinya ya kan. Dia dengan sakit yang parah, flu tulang kalau pernah tahu iya. Sakit banget tulang ngilu gitu. Sakit kayak gitu. Tapi lo tahu kalau dengan lo pakai sedikit sehat gitu kan. Orang di situ tergodanya ya. Susah. Buat ngulang. Tapi yang 3 bulan itu juga itu. Begitu terus. Kalau lo dapet lagi, langsung berwarna hidup lo. Kan? Senyum lagi. Tapi 3 bulan itu tuh, wah bengong gitu kan. Kayak hidup mau ngapain sih gitu ya? Kayak nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, pas ngelewatin masa itu udah. Tapi sempat jadi ini apa namanya? Jadi kayak antipati banget gitu loh. Terhadap orang yang masih make ngeliat barang itu gitu-gitu. Oh gitu. Jadi sebel gitu pokoknya. Dan semua teman-teman begitu lagi. Teman-teman begitu. Ada yang cuek kan, saking ngiritnya ada yang udah pakai suntikan gitu. Iya benar. Ngirit. Iya, itu dulu ya. Dia, jangan sini dong, keluar gue bilang gitu sempat gitu. Oh gitu. Jadi sebel sama orang gitu ya. Ngusir-ngusirin itu. Nih. Jadi itu juga masih di bawah pengaruhnya. Itu masih ada. Jadi kekuatan kegelapan ya. Jadi garis keras saking. Nggak ada. Iya. Udah akhirnya yang lain teman-teman masih berjibaku sama hal itu. Masih nungguin bandar aja ya kan. Kayak gitu pasti. Akhirnya gue ini pas album 6 slang bubar tongkrongan. Album 6. 6 tuh tong kosong. Ya, lagi sedih. Iya. Oh, Renal. Iya. Sisinya tuh. Tongkrongan bubar sampai manajemen slang juga nggak bisa menghandle gitu situasinya kan. Bubar juga. Oh gitu. Ditinggalin gitu. Oh. Akhirnya nyokap ambil alih. Oh, bunda di situ tuh masuk tuh. Ini deh, gue manajerin. Yang ngurusin akhirnya. Terus ketemu ada yang nekat menurut gue gitu ya. Berani ngajak tur slang gitu. Terus ada 10 kota nggak salah gitu. Terus sempet ngomong gitu, ya ini karena ada bunda sih gitu. Oh, pegangannya bunda waktu itu. Kalau nggak ada bunda sih kita nggak berani gitu. Karena sengaco itu ya. Pasti ngaco gitu. Iya kan, wah mesti ya kalau nggak ada bunda tuh yang benar-benar sampai gedorin kamar hotel gitu. Ayo keluar, ditungguin gitu. Langsung yang tadi udah mulai merem, melek semua. Kok masih sungkan ya? Sungkan ya kan? Sungkan lah. Nah itu drop tuh angkanya slang karena formasi baru gitu loh. Oke, iya karena baru-baru ya. Dilakonin gitu kan. Ajar. Mengawali lagi lah nih, saya mengawali lagi tuh. Terus manajemennya bunda gitu kan. Harganya jadi beda, tapi begitu dijalanin
meledak terus tuh, tong kosong kan. Iya, tong kosong meledak ya. Ada foto dalam dompet, sampai akhirnya ada pergantian lagi personil, masuk Abdi Ridho, Oh, Slang 7. yang 7 Slang 7. balikin, Balikin. meledak Oh, lagi. meledak lagi. Selamat Udah, tuh. selamat. Iya. Next, ya udah gue tandemin Bunda lah gitu, gue jadi road manager. Oh iya, Master Road Manager waktu itu ya. Bunda yang negosiasi sama promotor gitu kan. Iya. Terus udah gue sampai 2010 tuh. Oh, Mas tuh yang ngurusin. Terus lagi apa transisi yang tadi tuh yang zaman kegelapan itu, Bunda juga mati-matian baru itu. Iya, kan nggak ada informasi zaman dulu. Oh iya benar. Apa ini? Mesti kemana gitu berobatnya? Kemana, Iya. Terus gimana, Mas? Ngobatinnya? Akhirnya ya nggak pernah kelihatan di depan Bunda, dia pegang, dia beli apa. Pokoknya Bunda tahunya memang nih anak masih pakai gitu kan. Tapi ya Bunda sih ngeliatnya kayaknya ya udah nih lo masih dibutuhin, masih banyak yang minta, ada kegiatan gitu loh. Ya udah kegiatannya ditandemin terus nih sama Bunda ya. Oh, ditemenin terus ya. Sampai tahun 2000 lumayan tuh. 5 tahun tur sampai puluhan kota. Iya. Selamat terus. Iya. Karena dijagain ya? Iya kan, karena dijagain. mungkin ya. Kan doa ibu satu. Iya, doa ibu. Bahasanya bahasa kasih. Iya kan? Bahasa emak-emak kan gitu. Kedua, doa ibu yang zikirnya kuat juga. Iya. Ya, terus ngejagain anak-anak. Sampai terus masuk lagi apa? Sabu-sabu. Oh iya. Satu downer nih si Putau. Sabu-sabu upper. Iya. Jadi yang satu bikin apa namanya? Drop dia tiba-tiba kena sabu-sabu aktif. Jadi aktif. Campur aduk. Nggak mau tidur, nggak mau makan. Iya, jadi begitu. Terakhir kan udah kelihatan kurus. Iya, pada kurus-kurus ya. Mata pada celong gitu kan. Oh, itu sabu tuh, era sabu. Iya. Tapi gue dalam hati ini, wah kayaknya nggak lama nih. Gue sendiri sempet gitu. Oh, sempet ada perasaan gitu? Tiba-tiba Pai datang. Dia udah sembuh, dapat jamu katanya dari Pak Teguh. Ada tuh posternya di depan. Oh iya, tahu sih itu, suka lihat itu. Berbagai macam narkotika dan bahayanya gitu. Terus akhirnya ngomong ke Bunda juga, ya udah dikarantina deh gitu. Karantina itu kan ada dalam satu band 3 yang kecanduan, 2 enggak. Abdi sama Ridho udah sempat ngomong tuh, kalau masih kayak gini gue keluar nih kayaknya. Oh gitu ya? Iya, udah ngomong gitu. Itu di Slang 7 kali ya? Ya udah sempet album ke-9. Oh dari album 8 udah ngomong. 9 sempat ngomong lagi gitu loh. Oh, udah capek nih pada nih, karena ini enggak kan? Karena itu rekaman nih. Jadwal misalnya jam 10. Ya, jadi 10 pagi gitu. Datangnya lama. Terus gitu datang ngobrol, asik-asikan. Yang 2 sadar nungguin aja gitu. Iya, bete banget lah ya kan. Kok lu gini sih ya kan? Terus kapan kita ngerjain ini? Mulai malam, janjinya pagi gitu. Terus udah mulai malam dihajar terus sampai pagi sampai besoknya lagi karena kan melek terus. Iya, kalau dia mah robot. Terus yang sehat iya, yang manusia mah iya keteteran lah, ya kan dia robot ya kan, jadi robot. Udah hampir gak kuat. Tiba-tiba dalam satu momen 3 orang berhenti semua. Berhenti, berhasil lagi gitu. Terus gue mikir lagi, wah berarti kayaknya ternyata misinya belum selesai. Gue gitu mikir. Oh gitu ya, masih ada. Masih ada misi nih gitu. Itu gue belum tahu dia akhirnya mereka jadi duta lingkungan hidup, duta anti narkoba, duta anti korupsi, itu gue belum tahu. Gue cuma pikir, oh ini misinya belum selesai nih. Iya. Ternyata gue pikir jadi role model lah. Oh iya, jadi role model. Bukan cuman slang atau anak band aja, semua anak muda begitu. Sempat dituduhnya pemain band pecandu. Iya, sampai ada label itu ya. Ya di kantor-kantor ya karena pemain band yang dikenal. Iya, populer. Jadi orang kelihatan. Apa namanya?
itunya mereka aja gitu, tapi Iya, semua semua orang. kantor yang di pemerintahan pun dalam masa itu tuh ya Mengguna. banyak Iya, mengguna. candu gitu. Sampai akhirnya dengan sembuhnya mereka malah jadi motivasi banyak yang Iya, orang-orang yang terjebak di situ bisa itu, keluar. heeh, Selain aja bisa gitu, karena Iya. kan selain gila-gilaan dulu kan. Iya, menginspirasi. Iya, Sampai akhirnya ada apa namanya, rehabilitasi slankers juga dibikin. Bunda juga tuh yang oh iya, peran Bunda itu luar biasa kan. yang bikin jadi slankers yang menyerahkan diri, yang dikirim sama orang tuanya, ditampung, disembuhin. Dan banyak yang sampai sekarang masih aktif di rehab ini. Sekarang udah nggak ada tuh Putau. Iya, selesai. Sabu-sabu. Itu masih ada yang direhab ya, yang ngurusin slankers dulu itu, gitu, yang dulunya apa namanya, korban-korban itu sekarang masih aktif gitu. Iya, dari band terus jadi narkoba, jadi duta. Jadi duta Kesadaran baru. Iya, membangun kesadaran baru ya kan. Jadi bukan sekedar membangun musik, tapi membangun kesadaran baru. Iya kan. Dan dutanya juga bukan duta yang biasanya ada panggilan, memenuhi panggilan habis itu asik-asikan lagi, tapi sekarang ini udah nggak ada yang ngerokok. Iya ya, udah nggak ada yang minum gitu. Ya itu konsisten, dan konsistennya bisa bareng gitu, kocak. Jadi pada nggak ada yang ngerokok gitu. Iya, nggak ada yang ngerokok ya. Iya. Nggak ada yang minum. Ya karena bareng-bareng lama kali ya, jadi frekuensinya udah ketemu, udah bahasanya frekuensinya ketemu bareng-bareng bersama, mikir bareng-bareng, nyari rezekinya bareng-bareng ya kan, proses kreatifnya bareng-bareng. Jadi frekuensinya ketemu, jadi kalau nggak ngerokok ya nggak ngerokok semua, ya kan. Waktu Slang juga rilis album bahasa Inggris kan ke Amerika. Iya. Itu ada publicistnya yang ngurus medianya gitu kan, ngobrol sama gue, apa ya yang kita mesti gali ya, orang Amerika kan, begini cerita tentang Slang, terus cerita tentang Bunda disebut juga nih di sini rock and roll mom. Rock and roll mom. Itu aja tuh dia bilang, gimmicknya dia bilang. Angkatnya itu aja. Yang diangkat Bunda, jadi mempromosikan Slang di Amerika dengan manajer ibunya sendiri. Iya, peran orang tua ya. Peran orang tua dan usia segitu disebutnya rock and roll mom. Kupikir belum pernah gue denger tuh di seluruh dunia ada nih manajer rock and roll band ibu sendiri gitu, kata dia bilang, yang seperti ini, dia bilang gitu. Jadi yang dibangun sebenarnya kenapa Slangnya selamat dan berjalan terus, ada ikatan batin ya kan antara Bunda sama anak-anak Slang ya kan. Artinya peran orang tua penting banget gitu kan. Peran orang tua, kita sebagai orang tua nih kan harus peduli sama anaknya, peduli bukan dalam arti cuma sekolahnya, tapi mental dan apa yang mau dibangun gitu kan. Dan ini banget juga apa, Mas Bim nih selama perjalanan itu semua, kalaupun ada misalnya ada rencana mau bikin program apa, pasti kan tanya Bunda deh gitu. Padahal sebenarnya oke-oke aja gitu, tapi satu hal Bunda bilang, jangan enggak gitu, nggak dilakuin gitu. Iya, restu ya. Restu. Dan dia juga nggak harus, nggak perlu mencoba mempengaruhi Bunda gitu, nggak gitu. Nggak, udah kalau enggak gitu. Bunda bilang enggak, ya udah enggak gitu. Iya, karena konsep konsep ibu ya, konsep Bunda itu kan surga di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Artinya langkah yang bakal dipersiapkan sama Bunda gitu kan, artinya menuju ke situ pasti. Pasti menuju ke situ, arahnya pasti arah kebaikan. Kalau enggak ya pasti ada alasannya sendiri kenapa enggak gitu kan, kenapa iya. Dan buktinya sampai sekarang masih jalan kan, berarti apa yang direstui insya Allah berhasil itu kalau direstui orang tua. Berarti kita mesti ngapa-ngapain tanya sama emak nih, kalau punya emak nih ya kan. Mak mau beginiin, mau begini. Kalau direstuin ya udah, insya Allah berhasil ya kan. Ya buktinya itu kan berhasil, selamat dari segala macam. Jangan mikir alasannya juga gitu loh. Iya. Kadang kita mikir alasannya nggak masuk akal. Nggak bisa dipikir dengan akal juga. Karena ini udah bahasa rasa. Bahasa rasa. Bahasa rasa, iya itu. Bahasa rasa. Kan ada tuh yang emosi sama
orang tuanya dibantai lah, marahin apa gitu kan. Iya. Ngapain sih Nggak terima. larang-larang? Gitu Iya. kan. Nyata ya kita nggak tahu loh gitu. Iya. Dan apa yang kalau dipikir-pikir sih nggak bisa dipikirin gitu. Iya, nggak usah dipikirin. Lakuin aja kalau kata Lakuin emak aja. begitu udah lakuin aja deh. Ya kan anak emak makanya berhasil. Ya itu tuh berarti tuh kodenya. Anak emak. Ya kan ya. Itu sih Iya. sama orang tua cium tangan tuh. Iya. Ya kan cium tangan tuh artinya segala macam perintahnya ya kita ikutin aja. Walaupun prosesnya pasti susah tapi ya lakuin aja dan pasti berhasil. Iya. Terus kalau sekarang nih Mas To ini kan apa ya? Banyak terlibat urusan kebudayaan nih. Ya kan? Urusan kebudayaan apa ya yang membuat Mas To tertarik? Karena bertemu dengan Chandra Tabunan. Iya, kan iya orang kan ada yang tertarik kok cuma dengerin aja jadi suka play musiknya segala macam. Tapi kan Mas To terlibat gitu kan. Mas To terlibat. Jadi teman-teman nih Mas To nih sekarang lagi ya banyak proyekan nih urusan kebudayaan, musik Nusantara sampai bikin Indo Etno. bikin Indo Etno. Sama Chandra juga bikin orkes kampung. Iya, kita Keren bikin gitu-gituan tuh. Kenapa Mas To tuh tertarik banget tuh? Apa sih yang bikin ini asik nih gitu? Apa ya? Kan itu kan apa ya panggilan jiwa biasanya kayak gitu tuh. Kok bisa gitu? Ya awalnya kan emang udah musisi kan. Iya, awalnya musisi. Modern, populer itu kan dari pop mudah dicerna. Emang dulu ternyata musik tradisi ini kan apa ya sangat apa ya luas gitu ya. Iya, luas. Dan berbagai macam tradisi yang beda gitu loh, walaupun bertetangga daerahnya Iya, itu sama beda. sekali beda. Iya, beda. Beda kabupaten beda nih musiknya iya. Dan progresif gitu ya. Maksudnya mungkin kalau dulu waktu masih dengerin 4/4-nya pop, kayaknya dengerin musik tradisi kayaknya agak berat gitu ya zaman dulu. Iya. Tapi seiring berjalan begitu semakin mengenal alam dan sekitar. Ini pengaruh umur nih. Bisa pengaruh umur, bisa telat. Iya. Anak muda sekarang juga banyak tuh yang udah apa melakoni dan menyukai mainin musik-musik tradisi gitu. Tapi ya ini dengar dari Chandra juga tuh bahwa yang seru juga musik-musik tradisi kita tuh rata-rata rasa syukur kan. Iya, bentuk kesyukuran. Bentuk kesyukuran iya, ya. Jadi lebih ke spiritual sih. Iya, urusannya ke situ biasanya. Dan apa ya kalau zamannya EDM itu ada satu genre trance gitu kan. Iya, trance iya. Gue udah apa ngalamin pengalaman trance di klub gitu. Ternyata trance-nya tradisi lebih tinggi lagi. Iya. Gitu. Mungkin kalau di klub sebatas di lantai 1 ya paling tinggi lantai 5 gitu. Kalau ini tinggi sekali. Multi lantai nih. Multi lantai nih. Ya maksud gue apa ya kearifan, makanya kita bilang kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi arif apa ya istilahnya ya, kalau dijabarin gitu kan. Iya. Sebuah apa kearifan yang perlu kita lestariin gitu karena itu yang ngejaga keseimbangan gitu gue pikir kan. Iya, arif, toleransi dan segala macam, toleransi bunyi, toleransi segala macam, toleransi gerak. Dari filosofinya leluhur kita itu. Oh, leluhur. Akhirnya gue pikir kata-kata klise itu tuh kata-kata yang sering diulang. Akhirnya dibilang klise. Tapi kenapa diulang? Ya karena itu benar adanya. Gitu. Benar adanya, Pak. Jadi ya petua-petua yang ada di nyanyian, di ritual, setiap ada apa selamatan gitu kan. Semua pakai musik-musik rasa kesyukuran itu kan. Iya. Dan dengan adanya berapa banyak tradisi coba di negara lain, satu negara
tradisinya begitu aja. Iya, kita banyak sekali kita. Kita udah banyak macam-macam, berarti kan tinggi banget ininya ya, Iya. seninya, Kebudayaannya, kebudayaannya. Dan berarti budayaannya tua banget. Iya, peradabannya tua. Peradabannya gitu. Iya. Udah bisa bikin alat musik ya, zaman dulu alat musik melodi ya. Artinya sistem ekonominya, sistem pertaniannya udah luar biasa pasti, karena udah bisa ngumpulin makanan yang buat mereka konsumsi sampai beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, sampai kayak Baduy misalnya kan punya stok beras sampai ribuan tahun, ya kan? Kita yang orang modern malah enggak gitu kan. Dia punya hal itu. Artinya ketika stok makanannya udah terjaga, dia bisa punya waktu untuk berpikir yang lain, berintuisi, menanggapi lingkungannya, semestanya, hutannya, sungainya, jadi bunyi. Iya. Jadi alat musiknya produksi rasa, karena ada rasa itu. Ada rasa mau diulang-ulang di rumahnya ceritanya gitu kan. Bunyi ini kayak asik nih. Diulang-ulang di rumahnya, dia bikin lah. Gitu. Dan salah satu ini berarti kan media untuk komunikasi kan? Iya, media komunikasi sama semestanya. Semesta. Nah, dengan Chandra bikin dia punya nama Orkes Kampung itu seru banget. Iya, Orkes Kampung, iya. Orkes Kampung itu gimana tuh? Iya, ngumpulin. Jadi kan awalnya ketemu teman-teman di Taman Mini. Taman Mini. Kita ada di Jakarta kan. Iya. Taman Mini ngumpul. Ada berbagai tradisi ngumpul semua. Ngumpul. Gitu. Kita main aja musik tradisi, itu sederhananya itu awalnya gitu kan. Kumpulin aja, kenapa mesti main musik yang lain kalau tradisi kita juga ada gitu kan. Saya pikir kayak keren juga gitu kan, ngumpulin secara gotong royong, ya kebinekaan, ya kan, segala macam alat musiknya disatuin aja dari Sabang sampai Merauke, kita main bareng-bareng aja. Jadi ada lagu nih yang dimainin sama teman-teman, ada yang pakai sape, terus ada akordionnya Melayu, iya, terus ada gondang, ya kan, dijadiin dalam satu aransemen. Lintas provinsi. Lintas provinsi, lintas suku, iya, lintas tradisi. Nah, bikinlah namanya Orkes Kampung. Kenapa namanya Orkes Kampung? Iya, karena kan kita berangkat dari saya, teman-teman yang lain kan, kita dari mewakili kampung kita masing-masing. Kita dari kampung, bawa kebiasaan orang-orang tua kita tentang bermusik, ya berkesenian segala macam. Karena identitasnya kita orang kampung, ya kita bawain sekarang itu. Kenapa jadi orkes? Karena kumpulan. Iya, kumpulan teman-teman dari berbagai macam wilayah. Jadi apa tuh Jakarta sebagai? Karena Jakarta sebagai melting pot, pertemuan berbagai macam budaya. Kota pelabuhan awalnya sejarahnya kan begitu. Batavia berkumpul lah, oke, ada kampung Melayu, ada kampung Ambon, ada kampung-kampung yang lain, kampung Makassar ya, kampung Bali. Iya, karena pertemuan orang-orang itu beraktivitas mencari urusan ekonomi lah, berdagang segala macam di Batavia. Jadi mereka bikin kampung-kampung itu yang nggak pulang. Nah, ketika mereka datang kan juga bawa kebudayaannya masing-masing, bawa alat musiknya, bawa keseniannya mereka. Ya, karena bercampur-campur akhirnya punya musik sendiri di sini gitu kan, yang sesuai dengan mereka tinggal. Ya saya pikir itu menarik. Kenapa nggak kita bikin? Ya Mas To punya Indo Etno, ya kita gabungin aja ya kan, gitu. Ya kan ada K-pop gitu. Oh itu ya. Korean pop. Gitu. Korean pop. Kalau Indo Etno berarti etniknya Indonesia nih. Udah banyak kalau etniknya kan. Ada berapa ratus ya suku? Banyak sekali Mas. Kan? Iya, di Papua aja banyak banget ya kan. Iya, Papua sendiri. Iya, Papua sendiri banyak banget kan. Nah itu kalau dibuat, ada berbagai teman-teman nih yang melakukan selain yang pure tradisi, tapi ada juga yang fusion, seru-seru tuh. Jadi kayak ada band yang belakangan lagi gua garap, ada Gasrooks. Oh iya, Gasrooks. Gasrooks sekarang jadi Sunda-Sundaan ya. Reggae kan? Iya, reggae. Tapi dia ada nadanya, ada Sunda, ada Jawanya, ada keroncong Jawanya. Gitu. Seru sih, jadi
bukan reggae yang ada di Jamaika atau di Amerika atau di Inggris gitu loh. Reggae-nya Nusantara gitu kan. Iya, iya karena kita orang Nusantara, Iya. kita orang Indonesia. Sebenarnya ya kita harus explore lagi gitu. Iya, explore lagi. Soalnya sempet tuh apa kita bareng tuh naik mobil ke Iya, Cianjur kan. nyasar. Pasang radio dong, nyasar. Iya, nyasar. Karena nyasar itu, Ustaz. Iya. Iya. Cara nyasar berliku-liku. Yang mestinya 2 jam jadi hampir 5 jam ya. Iya, 5 jam kita nyasar di kaki-kaki gunung. Jadi dengerin radio ya kan, radio Cianjur. Mesti dengerin radio lokal nih. Dapat kayaknya baju doran tuh. Iya. Musiknya gila, apa namanya? Wah, gokil. Gendangnya bisa improve, terus apa alat musik yang lainnya kemana-mana, tapi yang nyanyi nggak keganggu gitu ya. Iya. Gotong royong ya itu. Gotong royong, terus begitu waktunya naik semua, begitu waktunya habis, kok bisa habis bareng-bareng. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang menarik juga ketika bicara apa ya musik tradisional, kelompok musik tradisional, yang dirajut adalah bukan sekedar bunyinya, tapi player-playernya itu punya ikatan batin sesama pemusik, sesama penonton, sama lingkungannya, sama semuanya ada keterkaitan itu. Secara batin mereka terikat gitu. Makanya kayaknya riang gembira gitu mainnya. Kayak penuh dengan bercandaan gitu. Capek jadi petani, istirahat, ada kegiatan bermusik segala macam, itu ruang buat mereka riang gembira gitu kan. Makanya asik-asik aja. Nggak pernah bilang, oh itu chordnya dari mana, dari A apa-apa. Ya udah pokoknya kita main aja seru ya kan. Jadi batinnya yang bahasa batin gitu. Itu kan yang mengikat kita tuh, batin. Dan ya yang disayangin juga apa maksudnya apa namanya, pas gua ngobrol sama orang Cianjur juga gitu, terus pas naik mobil bareng gua pasang juga tuh radio kan, dia orang Sunda tapi dia komennya kayak di kawinan ya. Iya karena emang bener ya, maksudnya selama ini ya udah orang stereotype taunya sering diputarnya di kawinan, acara kawinan gitu kan. Tapi begitu kita dengerin lagi satu persatu soundnya, cara mainnya, gila itu seninya tinggi banget. Wah, gitu kan. Keren banget. Itu baru dari satu daerah gitu. Iya, ya bisa dibayangin ya, mereka kan nggak sekolah musik ya. Mereka kebanyakan ya teman-teman yang di daerah ya bertani, berkebun gitu kan. Tapi di sela-sela itu ya mungkin karena DNA-nya seniman, pemusik, dia pelajari itu secara otodidak. Ya kan, yang dikejar bukan notasi apa penjariannya, bagaimana dia tahu sonisasi segala macam, tapi bagaimana dia menemukan jiwa di alat musik itu sendiri. Ya kan, itu yang paling keren banget itu. Kenapa bunyinya ya kesannya sepele gitu ya, itu kayak gitu-gitu aja. Kalau Sunda tuh warung makan kabayan atau apa gitu-gitu kan, tapi kita kayak akrab gitu sama bunyi itu, dan kita kayak menikmati gitu. Kemanapun kita, ke Minang, ada Saluang, kemana, kita asing sama misalnya orang-orang yang jarang dengar itu, tapi ketika dengar nyaman, soulful gitu kan. Iya, kayak kok nih apa namanya nggak tahu, tapi kok enak banget ini. Iya, itu karena apa? Jujur, jiwa yang ekspresi itu segala macam. Dan sesuai dengan alamnya ya. Iya, karena kan pesan leluhur-leluhur kita mah yang diangkat kan apa? Kesyukuran, ya kan? Syukur apapun yang terjadi ya disyukuri aja gitu kan. Disyukuri, ketika bersyukur akan menemukan kebahagiaannya. Nah, itu tuh. Bahagianya itu, bahagianya sederhana. Dia bahagianya sederhana. Bersyukur, ya ketika bersyukur jadi bahagia, yang gembira, makanya musiknya enak gitu. Musik live-nya asik banget gitu. Musik live asik banget. Nah itu apa ada pas satu
acara siaran tahun apa gitu ya. Heeh. Di daerah apa ya? Jalengka apa. Ada temen tuh dokumentasiin. Heeh. Itu tuh yang tiap tahun habis panen main musik, Oh, pesta nari, panen lah. Oh iya 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 iya, syukuran lah. sepanjang 7 hari 7 malam nggak berhenti gitu loh. Main terus di tandemin gitu loh. Habis yang ini istirahat, ini harus main terus gitu loh. Jadi menikmati hidupnya gitu ya, Iya. dengan rasa syukur itu ya. Iya, karena kan 7 hari aja kayak terlalu singkat gitu ya. Karena kan tanah itu kan memberikan hidup manusia yang ada di sekitarnya itu bertahun-tahun. Ya kan, dia memaknainya itu ya pesta pesta panen lah selama 7 hari, kan itu salah satu bentuk kesyukuran. Yang di laut kan selamatan laut, selamatan bumi, selamatan sawah, pohon. Kan kalau zaman dulu gitu ya, semua makhluk hidup tuh dihargai gitu. Iya, misalnya mau nebang pohon, diajak ngobrol dulu tuh pohon itu, bukannya dia gila, enggak, dia makhluk hidup gitu. Dia makhluk hidup ciptaan Tuhan juga, ya kan. Jadi ketika mau menebangnya harus alasannya kuat gitu kan. Dan juga ada 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 caranya, Adab ya. ada adabnya gitu. Ya beberapa kayak kemarin ya, saya lihat di beberapa video tuh di sosial media ya, itu dengan teganya gitu kan, yang rumah adat dirubuhin perkara tanah gitu kan. Waduh, dirubuhin, main rubuhin aja pakai beko 2. Oh, ini durhaka sekali nih kan. Ya dia bukan sekedar rumah gitu kan, tapi kan dia adalah sebuah bentuk dari penghargaan masyarakat terhadap budayanya sendiri, ya kan. Ya kalaupun ada konflik ya caranya nggak gitu, Jadi apa ya, musyawarah mencapai mufakat yang diwariskan sama leluhur kita kayak mulai hilang gitu kan. Iya, mulai hilang kan. Ya apa ya itu si rasa itu ya, maksudnya dari berbagai budaya, berbagai agama. Ini kembali ke topiknya soal kayak meditasi gitu kan. Berarti kan hening, menyendiri, karena ternyata banyak yang kita bisa baca dari hal yang kita mungkin secara kasat mata dengan keramaian kita nggak tahu, kita nggak dengar gitu ya. Jadi apa namanya, ya mungkin banyak orang ngelihat dari permukaannya aja di zaman sekarang gitu kan. Bahwa ternyata ya kayak tadi ada adab tebang pohon, ada apa namanya, ada satu contoh juga, gue nonton film di Netflix tentang obat-obatan tradisional, dan gue pernah cerita tuh yang ada berbagai belahan dunia tiba-tiba ada di suku Indian menemukan bahwa ada kaktus yang bisa menyembuhkan penyakit gitu kan. Konon Gitu ya. Ramuan itu ditemukan oleh putri raja yang terusir katanya. Usir sampai dia udah apa namanya, putus asa, dia mendengar kaktus berbicara. Gitu kan. Kaktus memanggil. Makanlah saya, gitu kan. Makanlah saya, dia makan. Oh ya, dia terusir karena punya penyakit yang bisa menular, pokoknya yang dia bilang dia dengar ada yang manggil untuk makan, ternyata katanya kaktusnya yang ngomong dimakan. Dan akhirnya dia jadi obat sampai turun-temurun sampai sekarang. Ya maksud gue, mungkin yang sebagian orang pikir, wah itu klinik, wah itu apa gitu. Mungkin itu ya bahasa frekuensi yang zaman sekarang udah kita jarang dengar gitu. Kita terlalu sibuk dengan keramaian dan terlalu sibuk dengan digital, tapi kita nggak bisa mendengar alam gitu. Iya itu salah satu best part itu, sudah nggak mendengarkan alam ya. Itu canggih loh itu. Canggih loh, mendengarkan alam. Iya, apa istilah lain, intuisinya kita udah mulai tumpul gitu kan. Intuisi itu kan konon katanya gitu kan. Jadi apa, satu apa keputusan yang akhirnya kita akan pilih, kita ambil karena intuisi gitu kan. Tapi intuisi itu ya perlu dilatih, perlu
suasana, Iya, perlu butuh lingkungan gitu kan. betul, butuh kemurnian. Kemurnian. Iya, kemurnian hati tuh. Waduh, sampai ke situ. Iya. Iya, dan kemurnian hati. Dan si musik tradisi ini juga bisa jadi salah satu medianya, karena Iya. ya kan, kalau di Nusantara kan banyak yang repetitif ya. Mm-mm. Pengulangan, Iya, benar pengulangan. pengulangan itu kan akan membuat kita, ya kalau bahasa Inggrisnya trance itu kan, Iya, pengulangan, benar. untuk apa namanya, mendapatkan frekuensi itu kali ya. Iya, untuk nyampe frekuensinya kan tuning frekuensi gitu. Tuning frekuensi. Nah, jadi kita bikin orkes kampung di mana nih? Wah, tur, Tur ya? lihatnya tur ya kan nih, jadi musiknya yang di sini niatnya sederhana sih ya kan, kita tur ngajak main bersama. Iya. Iya, musisi-musisi yang seniman-seniman yang di daerah, di Lampung kah, di Jawa kah. Jamming gitu Iya, ya? jamming kita. Syukuran bertemu secara fisik, selama ini kan enggak gitu kan. Oh, dulu kan ada potlot jamming nih. Oh, ada potlot jamming ya? Ada 2 tim. Satu tim rock and roll, satu tim grunge. Gitu Oh, kan. maksudnya tim grunge. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya kan. Itu kan sebenarnya bisa juga tuh jamming kayak gitu kan. Iya, iya. Oh nih, gue lagi ke Lampung nih, lo anak mana? Oh, gue anak Betawi, gue anak ini jamming ya. Jamming, iya. Jamming. Ya, dari kita untuk kita, ya kan? Itulah orkes kampung. Iya. Pokoknya buat main bersama aja, yang penting buat riang gembira, biar senang bahagia. Ya kan? Seru aja. Tapi notnya tuh gimana tuh? Akan sesama tradisi tapi beda budaya ini nih, rata-rata akan mirip atau ada yang bakal beda? Ada yang mirip, ada yang beda, tapi nanti di tengah-tengahnya kan ada toleransi. Ada toleransi, ya kan, ketemunya di mana, ya kan? Ya pun kita play aja dulu, main aja dulu juga ketemu. Ya kan? Si satu budaya pun juga awalnya kan karena toleransi. Toleransi, iya, akhirnya ya bercampur karena toleransi itu kan. Ya pasti ketemu. Main gendangnya gini nih, ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting gue nyanyi aja terus gitu kan. Iya, ya itu jadi toleransi itu ya. Iya, jadi tradisi hari ini. Iya. Kalau yang kita dengar itu adalah tradisi-tradisi musik-musik atau tari-tari yang orang-orang tua kita bikin, ya mewakili zamannya, pasti kan goalnya seniman itu kan, salah satu syaratnya. Seniman itu bisa mengcapture zamannya. Ya kan, zamannya. Ketika zamannya hari ini ya pasti tentang bicara hari ini. Itu tadi misalnya ke zaman dulu ya slang, bicaranya ya slang pertama ya kondisi di zaman itu, di tahun 90-an itu kayak apa, pasti gitu kan. Bicara slangnya, bicara tentang SMS, sekarang udah gak ada SMS, sekarang WA gitu. Artinya kan tuh meng-capture zamannya, ketika populer zamannya apa. Ya sama di tradisi juga begitu. Ketika sekarang mungkin di Kalimantan hutannya banyak yang rusak dan segala macam, mungkin suara gergaji mesin lebih nyaring daripada suara sape, ya kan? Artinya ketika sapenya bunyinya jadi agak berbeda, ya nggak masalah juga, ya nggak masalah juga. Ketika mainnya jadi berbeda, ya nggak masalah juga, karena itu zamannya. Nanti kan yang zaman dulu itu, ya itu mewakili zamannya dia, ya kan? Ketika hutan kita masih luar biasa segala macam, ketika zaman sekarang pemerintah lebih peduli dengan nikel daripada dengan pepohonan, itu kan agak berbeda juga, ya kan? Ya kita mesti mewakili zamannya aja, jujur sama zamannya, kan itu yang menarik. Mungkin benang merahnya itu yang untuk apa namanya, ya ngejaga keseimbangan ya kan? Iya, sebenarnya benang merah itu ya ada dalam diri kita sendiri, karena kita adalah DNA. Orang, ya? Iya, karena kita adalah DNA anak Nusantara, DNA anak Indonesia, DNA orang kampung. Ketika jadi modern pun, ya kan zamannya di modern, tapi kan ada memori DNA yang terinstall di dalam tubuh kita. Kenapa masuk jadi, walaupun dari kecilnya udah nguliknya rock and roll, Rolling Stones segala macam, tapi ketika mendengarkan musik Sunda misalnya gitu kan, ada ketertarikan, ada kecenderungan, ya kan, kecenderungan untuk suka. Kecenderungan itu kan muncul dari itu, memori DNA itu. Iya kan, dari hal itu tuh. Jadi semenarik itu, seluas itu kalau mau dibahas gitu kan. Bukan sekedar bunyi, ya hasilnya adalah bunyi. Tapi untuk mencapai bunyi itu ada proses panjang, dari mengenal diri sendiri lagi. Iya kan, proses itu
Siapa yang mengenal diri Benar. akan mengenal Tuhan ya. Oh, ya kan? Artinya mengenal Tuhan, produk Tuhan adalah semesta ini gitu kan. Makhluk hidup yang lain dan segala macam diterjemahkan sama bunyi-bunyian itu sendiri. Makanya keren. Keren. Ya walaupun kita ngobrol jadi kemana-mana tapi ya itu gitu lah pokoknya ya kan. Kita ngobrol dari budaya potlot sampai budaya Nusantara nih. Itu menarik nih. Waduh. Ini udah sejam lebih. Iya, lama juga nggak kita berasa. Baru kita udahinnya dulu. Ntar kita ngobrol lagi. kita sambung dengan jamming ya. Oh, kita jamming. Oke, thank you.